koper yang senilai 1 miliar rupiah. Setelah 5 jam diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri, pasangan selebritas Rizky Bilar dan Lesti Kejora keluar dari gedung Bareskrim Polri Rabu malam. Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Rizky dan Lesti dicecar 19 pertanyaan seputar kerjasama dengan platform trading DNA Pro. Pasangan ini juga mengembalikan uang senilai 1 miliar rupiah yang didapat dari DNA Pro kepada penyidik. Dia datang ke rumah dengan maksud tujuan untuk memberikan hadiah kepada anak kami. Gitu. Tapi saat itu kami tidak tahu nominalnya berapa. Dan begitu datang, ternyata beliau membawa uang sebanyak 1 koper yang senilai 1 miliar rupiah. Pada intinya ya, kita akan belajar lebih baik ke depannya untuk jauh lebih hati-hati, untuk jauh lebih teliti lagi. Harus ditanya dulu detailnya ini. 14 April lalu, Bareskrim Polri juga memeriksa entertainer Ivan Gunawan. Ivan diketahui telah mengembalikan dana sebesar 921,7 juta rupiah dari nilai kontrak lebih dari 1 miliar sebagai ambasador. Sementara selisih sebesar 169,3 juta rupiah digunakan untuk pembukaan akun DNA Pro. Hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan untuk postingan Instagram. Jadi hubungan saya adalah pure hubungan profesional antara artis dan DNA Pro. Bareskrim Polri telah menetapkan 12 tersangka terkait kasus investasi bodong DNA Pro. 6 orang sudah ditahan, sementara 6 lainnya masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia. Halo, good morning. Kalau kita belajar dari berita pembuka tadi, lebih baik kita investasi yang aman-aman aja deh. Iya. Misalnya investasi di surga. Wah, luar biasa Kan? sekali ya. Pas banget nih di bulan Ramadan. Jadi memperbanyak ibadah kita semua. Betul. Supaya mudah-mudahan pahalanya itu benar-benar bisa menyucikan kita lagi, ya kan? Nanti setelah bulan Syawal kita jadi kembali ke fitri Kan ya. sudah pasti tuh ya, Itu gitu, bukan dia. bodong lagi kan. Bener banget, tapi kalau investasi coba cek ya, apakah dilindungi dan diawasi sama OJK. Kalau enggak, terlalu cepat gitu untuk menggandakan uangnya. Aduh, coba pikir-pikir dulu lagi deh. Ya, nah good morning sih, selama 1 jam lebih punya informasi lagi untuk Anda. Saya Daniar Akhri. Saya Alfian Raharjo, kita lanjutkan kembali Good Morning pagi hari ini. Nah, kalau cari rezeki memang harus halalan toiban, ya Nah. kan? Hasil keringat sendiri, jadi payah. Misalkan salah satunya sekarang kayak buka bengkel. Nah, betul lagi laris-laris banget nih bengkel-bengkel sekarang kan. Buktinya gini, mendekati Lebaran, bengkel motor ramai orderan hingga 50%. Karena banyak calon pemudik yang mulai servis motor nih sebelum digunakan untuk pulang kampung nanti. Ya nggak heran kalau bengkel-bengkel tuh akhirnya meluber, bahkan sampai ke badan jalan, bikin macet kadang-kadang kan. Nah, meski minat masyarakat ini tinggi untuk mudik menggunakan motor, namun pihak Korlantas Polri mengimbau warga untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor dengan alasan keselamatan. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, diprediksi akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan untuk mudik Lebaran tahun ini. Meski minat masyarakat tinggi, mudik dengan mengendarai sepeda motor berisiko tinggi terhadap keselamatan pengendara. Korlantas Polri mengimbau warga tidak mudik Lebaran menggunakan sepeda motor karena sepeda motor tidak cocok untuk menempuh jarak jauh. Di kementerian, terutama dari Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah menyiapkan untuk mudik bareng sepeda motor ini. Nanti sepeda motornya diangkut oleh truk, ya, para pemudiknya masuk naik bis. Artinya masyarakat masih bisa menggunakan sepeda motornya nanti di tempat tujuan. Ini gratis ya. Dari pemerintah sudah menyiapkan itu, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Meski pihak kepolisian mengimbau warga tidak mudik menggunakan sepeda motor, sebenarnya tidak ada larangan untuk itu. Mereka yang ingin mudik dengan mengendarai sepeda motor sebaiknya melakukan pemeriksaan sepeda motor ke bengkel 1 minggu sebelum berangkat.
Salah satu bengkel motor di Jalan Kampung Malang, Surabaya ini contohnya yang ramai didatangi masyarakat untuk melakukan servis motor. Menurut pemilik bengkel motor, peningkatan order servis mencapai 50% dibanding hari biasa. Sementara puncak ramainya servis motor diperkirakan terjadi pada 28 April mendatang. Ada kenaikan, mungkin ada 50%-an lah kurang lebih. Yang masuk hari ini ya, ada 15-an lah. Per hari 15 sampai 20? Ya, sampai 20. Ya kebanyakan itu up, ganti beli dijual. Dirgakum Korlantas Polri Aan Suhanan menambahkan, Polri akan membuka posko-posko mudik di sepanjang jalur arteri non-tol agar pemudik yang menggunakan sepeda motor bisa beristirahat. Dirgakum Korlantas Polri menyarankan pengendara sepeda motor yang mudik sebaiknya beristirahat setiap 2 jam untuk menjaga kondisi tubuh. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, kalau kita bicara terkait dengan moda transportasi buat mudik, banyak sekali pilihan ya yang bisa digunakan untuk ke kampung halaman. Sekalipun mungkin harga tiketnya juga saat ini sudah naik banget nih, menjulang. Tapi tampaknya ini juga bukan jadi halangan ya bagi para pemudik. Seperti tiket pesawat kelas ekonomi saja, ini sudah naik sejak 18 April yang lalu. Iya, bukan cuma masalah harga tiketnya nih, desak-desakan juga nampaknya rela ya dilakukan oleh para pemudik. Misalnya penumpang kereta di stasiun Senen Jakarta dan penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur memilih mudik lebih awal karena berbagai alasan. Masyarakat pengguna jasa angkutan pesawat terbang nampaknya harus lapang dada menerima tingginya harga tiket pesawat di masa angkutan Lebaran 2022. Kementerian Perhubungan mengizinkan maskapai menaikkan harga tiket pesawat melalui fuel surcharge, menyusul kenaikan harga aftur. Biaya tambahan fuel surcharge ini untuk penumpang kelas ekonomi dan berlaku mulai 18 April lalu. Meski demikian, pemerintah mengimbau maskapai untuk tetap menjual harga tiket sesuai tarif batas atas yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019. Meskipun masa angkutan Lebaran baru akan dimulai 22 April, sejak Rabu pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen. Data PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat pada 20 April 2022, terdapat 21 kereta api yang beroperasi dengan volume penumpang yang berangkat sebanyak 6.072 atau 40% dari total tempat duduk yang tersedia. Beberapa pemudik ke berbagai tujuan memang memilih pulang lebih awal karena berbagai alasan. Iya, dari harga tiket juga. Terus kita kan masih belum rame gitu loh. Ya biar agak renggang aja dulu. Kalau udah hari hanya kan padat. PT KAI Daob 1 juga telah menyiapkan jadwal kereta api tambahan jika jumlah penumpang membludak. Sebenarnya ada 9 relasi dari Daob 1 Jakarta ya yang diberangkatkan untuk KA tambahan. Nah ini untuk tiketnya sudah dijual sejak tanggal 1 April, jadi sudah mulai dilakukan pemesanan. Ratusan pemudik berdesakan memasuki kapal perintis Sabuk Nusantara 92 di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu pagi. Para pemudik memilih pulang lebih awal karena jadwal keberangkatan kapal menuju sepekan tidak setiap hari ada. Mereka takut tidak bisa pulang kampung halaman lantaran kehabisan tiket jika pulang mudik mendekati Hari Raya Idul Fitri mendatang. Mas, kenapa kok mudik lebih awal, Mas? Biar nggak takut banyak penumpang pas nggak bisa ikut lagi nanti. Takut nggak dapat kapal, Mas? Ya. Data dari kantor Kesabandaraan Tanjung Wangi mencatat jumlah pemudik pada tahun ini mengalami peningkatan 50% dibanding tahun lalu. Ini disebabkan pelonggaran aturan mudik dari pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia. Jelang Lebaran seperti sekarang ini identik juga dengan kirim-kirim hampers atau hantaran ke kolega. Nah, udah pada nyiapin belum? Atau masih bingung nih? Kira-kira hampersnya mau apa isinya ya? Nah, usai jeda kami ada rekomendasi hampers yang mungkin bisa menjadi pilihan atau inspirasi bagi Anda. Sesaat lagi ya di Good Morning.